Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah jam 1.30 di Jordan dan aku mau sharing. Bukan sharing juga sih, I just wanna tell my story to you guys yang menonton, yang kebetulan menonton. Dan ini temanya adalah tentang tawakal. Karena akhir-akhir ini aku ngerasa kayak ini dia adalah unsur daripada tasawuf lah ya. Ada tasawufnya yang sangat-sangat membantu aku dalam menghadapi beberapa bulan dan beberapa minggu ini, karena banyak kejadian yang mana di situ tuh banyak ikhtiar dan juga tawakal yang berbarengan dengan proses aku sebagai mahasiswa di sini. Kayak aku tuh ngerasa kalau it's not fair, yang nggak adil lah ya. Gak semua orang tuh dapat keadilan yang sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Nah, dari sini nih aku mulai menggali lagi, mulai baca-baca lagi, mulai mengulang ilmu-ilmu aku yang dulu aku dapat di pondok gitu, terkait tentang tawakal. Dan aku pengen ngaplikasiin ini bukan cuma di kehidupan aku sebagai muslim, tapi juga kepada semua bahan-bahan bacaan, entah itu dari filosofis yang bersifat filosofis seperti stoikisme atau enggak yang berbau taoism. Karena ternyata itu tuh antara tawakal, taoism sama stoik tuh ada beberapa kesinambungan, ada yang mirip-mirip gitu. Dan juga ada beberapa bacaan yang sekiranya punya hubungan lah dengan tema kita, yaitu tawakal gitu. Nah kita tuh jadi harus memahami apa sih tawakal tuh sebenarnya. Jadi definisi tawakal ya yang kita pahami itu adalah menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Nah, itu tuh tawakal terjadi ketika kita sudah berusaha semampu mungkin. Kalau kita belum berusaha semampu mungkin, hey, jangan bilang kalau Anda sudah bertawakal, karena Anda belum bertawakal. Bertawakal itu harus dibarengi dengan yang namanya ikhtiar, yaitu usaha. Gak mungkin seorang petani itu bisa panen kecuali dia berikhtiar dengan apa? Dengan menanam padinya, dengan merawat padinya, dengan merawat sawahnya. Dia nggak mungkin tumbuhan-tumbuhan itu bakal tumbuh. Nah, begitu juga di sini kita butuh ikhtiar dan juga tawakal. Jadi ini adalah dua hal yang tidak mungkin berpisah. Tawakal ini juga sering banget, bukan sering banget sih, aku nggak tahu seberapa banyak, cuma disebutkan di beberapa surah di Al-Quran. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat konkret dan sangat-sangat dianjurkan untuk kita, khususnya sebagai muslim, untuk mempunyai sifat tawakal ini. Dan bahkan di hadis, saking tawakal ini adalah unsur yang sangat-sangat penting, krusial. Di hadis ada diceritakan tentang seorang badui yang hendak ke masjid. Di hadis Tirmizi ini dia membawa seekor unta, dan untanya dia lepas aja tuh, nggak dia iketin di depan masjid atau di tiang itu kan. Terus ditegur sama Rasulullah SAW. Beliau tegur, kenapa kamu tidak mengikatnya gitu. Dan terus si badu ini jawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Terus beliau menegur kalau itu tuh adalah definisi yang salah dari tawakal. Bukan pakai bahasa aku ya, cuma intinya tuh seperti itu. Kita perlu ngikat, dia disuruh ngikat talinya, suruh ngikat untanya supaya itu benar-benar bisa disebut sebagai tawakal. Dan itu tuh ya salah satu yang mana menunjukkan kalau tawakal itu sebegitu pentingnya. Nah, kemudian tadi kan aku udah bilang ya, kalau ini punya sedikit pengalaman lah. Aku punya sedikit pengalaman terkait tentang tawakal ini. Baru-baru aja sih. Kayak kita tuh sebagai mahasiswa ya, pasti kita tuh ada masa-masa namanya ujian. Dan mungkin ujian itu tuh nggak sesuai yang kita inginkan lah hasilnya ya. Kita udah berusaha
Mungkin kita udah ngerangkum dari seminggu yang lalu, atau kita udah belajar dari siang ke malam, atau enggak dari malam ke pagi bahkan sampai nggak tidur gitu, dan mungkin hasilnya nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Dan ini nih sebenarnya nggak semuanya tuh harus sesuai yang kita mau. Nah, karena kita udah bertawakal, kita udah husnuzon banget nih, mungkin saja ya yang ditakutkan, mungkin nggak semua orang sih bakal ngalamin ini, ketika kita mendapatkan hasil yang wah ternyata kita mendapatkan hasil yang sesuai, dan nggak sering sih, kadang-kadang itu tuh menimbulkan rasa sombong. Nah, dari rasa sombong ini nih maka menjadi sesuatu yang jelek, ya nggak sih? Nah, maka dari itu mungkin kita tuh bisa mengambil pelajaran lah ya. Misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba dia udah belajar, gue udah usaha, ternyata hasilnya tidak sesuai. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipetik, dan kita tuh tugasnya adalah mencari itu supaya kita tetap ada perasaan ikhlas, bukan cuma bersyukur, cuma kita ikhlas, kita udah menerima sama hasil yang kita udah perjuangin begitu. Kalau aku personally tuh ada kayak apa ya, aku tuh ngerasa kalau kehidupan lah ya, kehidupan di kayak kita di organisasi gitu kan, misalnya kan ya mahasiswa gitu kan yang organisasi, ternyata kadang tuh kita ngerasa nggak di apa ya, kita tuh kerja lah, kita tuh ngikutin semua apa yang ketuanya mau. Misalnya kita kan jadi anggota divisi, ternyata kita nggak dapat apresiasi sebesar itu gitu. Mungkin kita pengennya punya jabatan yang lebih tinggi, kita pengen berbaur lebih. Nah, itu mungkin kita nggak bisa dapat, soalnya nggak semuanya itu adalah nggak semuanya tuh sesuai yang bisa kita bayangkan gitu. Kita mungkin awal-awal masuk, misalnya kita berorganisasi, kita kira kita bakalan se-extrovert itu, kita bakalan dapat teman sebanyak itu, ternyata kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah, emang kita tuh udah mengikhtiarkan sesuatu, kita udah mencoba, kita udah kita udah jadi ambis banget di sesuatu yang kita tekuni, kita organisasi itu misalnya, ternyata kita nggak dapat apresiasi sebesar itu. Dan itu kita tuh harus ya bersyukur lah yang aku dapat ya. Mungkin kalau aku dikasih apresiasi lebih, mungkin dikasih jabatan yang lebih, aku bakalan lebih sibuk daripada ini, dan aku otak aku mungkin nggak bakal mampu. Mungkin itu yang bisa aku ambil dari pelajaran itu. Gak semua orang tuh punya kapasitasnya, makanya kita berdoa itu tuh untuk diberikan yang terbaik buat Allah, dari sisi Allah, bukan dari sisi kita. Karena mungkin Allah lebih tahu, pasti Allah lebih tahu daripada apa yang kita tahu gitu. Begitu, aku ngerasanya gitu ya. Mungkin karena aku ngerasa sibuk juga, hidupku bukan cuma di depan monitor di kelas mungkin ya. Nah, makanya aku berpikir seperti itu sih. Dan ternyata yang namanya tawakal ini bukan cuma unsur-unsur di Islam, tapi ada beberapa yang teori-teori filsuf itu. Salah satunya adalah Taoism. Ada konsep yang namanya Wei Wu Wei, dan ini atau bisa diterjemahkan melakukan tanpa melakukan, atau usaha tanpa usaha yang berlebihan. Ini bukan berarti pasif, melainkan bertindak selaras dengan aliran alam semesta atau Tao. Ini bisa kalian temukan di Lao Tzu, salah satu The Art of War, Lao Tzu kalau nggak salah ya bukunya, mohon dikoreksi. Jadi Lao Tzu mengajarkan, di sini aku dengan bantuan Gemini AI, mengajarkan bahwa manusia harus berhenti melawan arus dan berhenti memaksakan kehendak mereka pada alam. Sebaliknya, mereka harus berusaha dengan bijak, tidak berlebihan, dan membiarkan hal-hal terjadi sebagaimana mestinya. Oke. Nah, di sini dikasih contoh nyata, yaitu yang tadi udah aku ceritain, seorang petani yang bijaksana menanam benih,
merawat tanahnya dan menyiraminya, tapi dia nggak bisa memaksakan tanaman-tanamannya itu bisa tumbuh dalam satu malam, karena pasti ada proses alam yang akan menumbuhkan benih-benih tersebut. Jadi nggak sesuatu tuh bakalan datang secara instan, tapi kita mungkin perlu menunggu sedikit lebih lama, kita harus lebih bersabar, dan mungkin setelahnya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, atau bisa juga nggak, ya kan? Nggak semuanya tuh nggak ada yang pasti, tapi ketentuan yang Allah udah berikan itu udah pasti gitu. Dan juga ada teori stoikism, yang kita tuh mengendalikan apa yang bisa kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin, dan hasilnya adalah tergantung kepada alam, tergantung kepada Allah yang menentukan bagaimana hasilnya, begitu. Dan bahkan di beberapa karya sastra, kalau kalian pernah dengar Moby Dick, itu tuh soal ngeburu, kalau nggak salah ngeburu paus gitu ya, paus paus sperma yang besar. Nah, di dalam novelnya tuh ada ceritanya Kapten Ahab yang dia itu berusaha memaksakan kehendaknya untuk membalas dendam kepada paus putih. Obsesi ini membuatnya gila dan akhirnya membawa kehancuran. Sebaliknya ini sebagai contoh bahwa kalau kita obsesi berlebih, itu tuh bisa mendatangkan petaka dan mendatangkan keburukan gitu. Tapi kalau kita memahami kendalinya, kita paham akan batas diri kita sendiri, maka kita akan baik-baik aja gitu. Ketika ada badai, ada tanda-tanda badai, kita akan mundur. Dan ketika ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita sepertinya kita nggak bisa, dan kita udah tahu faktanya akan seperti itu, maka kita akan mundur dan kita tidak akan terkena celaka seperti itu. Makanya ada bagusnya kita tuh menahan diri dan tidak memaksakan sesuatu. Dan bahkan ada bahasa Inggris itu yang namanya serendipity. Serendipity itu adalah penemuan yang tidak terduga dan menyenangkan yang terjadi secara kebetulan, seringkali saat kita sedang mencari sesuatu yang lain. Nah, dari sini nih, ya kurang lebihnya kita adalah mencari intisari daripada kegagalan yang kita dapati, yang udah kita usahakan gitu. Contoh nyatanya sendiri ada penemuan ya teman-teman yang menarik, adalah Alexander Fleming mencari cara untuk melawan bakteri dan secara tidak sengaja menemukan penisilin. Penisilin itu obat bius pertama kalau nggak salah, karena ia kurang rapi dalam membersihkan laboratoriumnya. Dan kemudian karena penemuan besar ini nih, dia bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Bayangkan di awalnya kan nyari sesuatu untuk melawan bakteri, entah terjadi sesuatu, dia kurang rapi, kurang teliti, ternyata itu tuh menjadi salah satu penemuan yang sangat ngebantu umat manusia bahkan sampai sekarang gitu. Dan dari sini nih, dari serendipity, kita juga tahu kalau yang namanya usaha itu diperlukan, dan ikhtiar itu diperlukan, dan juga tawakal itu adalah apa yang perlu kita terima. Kita mencari intisari dari hal-hal yang mungkin kita gagal, dari hal-hal yang mungkin kita berhasil, kita mencari intisari di setiap perjalanan ini, di perjalanan kehidupan ini. Dan mungkin kita mungkin dengan bersikap tawakal dan ikhtiar, kita bisa lebih bahagia dan lebih bersyukur dan lebih ikhlas ketika menghadapi segala jenis keberhasilan dan juga segala jenis kekalahan. Begitu. Alhamdulillah. Jadi itu sih, kalau dari aku ada salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dikoreksi lagi dan diterima apa yang baiknya. Kalau ada yang salah mohon dikomentari. Mungkin ada
teman-teman ada pengalaman tersendiri soal ikhtiar dan tawakal, boleh di-share di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.